Pada saat ini, tubuh fisik Qin Chen langsung menjadi hampa dan sepenuhnya menyatu dengan kehampaan. Saat berikutnya, kekuatan ruang luas seperti badai telah sepenuhnya melewati tubuhnya. Melihat Qin Chen benar-benar ditelan oleh badai luar angkasa yang tak ada habisnya, mata Mo Li tiba-tiba menunjukkan kecemasan. Sudah berakhir sekarang. Dia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, dua sosok dengan cepat menghentikannya. Itu adalah lalat hantu bermata seribu dan penatua batu abadi. Mau kemana? Ucap keduanya mengerutkan kening. Qin Chen sudah mati. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Ucap Mo Li bertanya dengan cemas. Kamu berani mengutuk orang dewasa mati? Ucap lalat hantu bermata seribu dengan marah. Aku tidak mengutuknya, dialah yang baru saja, ucap Mo Li berbalik dan menunjuk ke tengah formasi. Ketika dia melihatnya, dia tertegun sesaat, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia melihat sosok berdiri di sana dalam badai luar angkasa yang luas, mekar dengan cahaya tak berujung, siapa lagi jika bukan Qin Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen sepertinya menyatu dengan badai luar angkasa yang mengerikan. Badai luar angkasa yang memenuhi langit mengikis tubuhnya, tetapi tidak pernah menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Seolah-olah menyatu dengan keseluruhan formasi. Bagaimana mungkin? Baru saja, Qin Chen dengan jelas. Ucap Mo Li berkata datar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kekuatan badai luar angkasa sebelumnya jauh lebih kuat daripada bilah luar angkasa di awal. Qin Chen hampir tidak bisa bertahan di bawah bilah luar angkasa sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak mampu menahan badai luar angkasa ini, dan langsung musnah menjadi ketiadaan. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Pada saat ini, Qin Chen juga terkejut saat mengetahui bahwa dia berada dalam keadaan yang sangat istimewa. Setelah menyatu dengan jantung luar angkasa, seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi bayangan luar angkasa yang tak terlihat. Tidak hanya kekuatan badai di langit tidak membahayakan dirinya, tetapi juga terus berintegrasi ke dalam tubuhnya dan memperkuat energi ruang di tubuhnya. Apakah ini rune luar angkasa dalam formasi langit terlarang 9 meter? Gumam Qin Chen mengulurkan tangannya, dan badai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir di sekitar tubuhnya. Konsepsi artistik luar angkasa yang luas seperti ikan yang berenang dengan cerdik. Tertarik oleh jantung ruang di tubuh Qin Chen. Seperti segerombolan, menyatu ke dalam jantung ruang. Itu memang jantung ruang yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Nisa. Gumam Qin Chen tersenyum pahit, Kaisar Dewa Nisa adalah eksistensi yang melampaui 4 Kaisar Agung, dan jantung ruang ini diubah dari lautan jiwa Kaisar Dewa Nisa, yang berisi kekuatan luar angkasa tingkat dewa dan mewakili kekuatan tertinggi di alam rahasia luar angkasa. Ketika kekuatan seperti itu dilepaskan, bagaimana kekuatan ruang di formasi langit terlarang 9 meter tidak tertarik olehnya? Sekarang, saya menerima warisan dari Kaisar Dewa Nisa Senior dan menerima bantuan Dewa Kecil, saya bisa bergabung dengan jantung luar angkasa untuk waktu yang singkat. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan pilar ilahi ini tepat waktu. Pikir Qin Chen tidak tenggelam dalam perasaan ini. Kekuatan ruang terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memadukannya sejenak. Dia harus memanfaatkan momen ini untuk menguasai pilar ilahi ini. Qin Chen melihat sekeliling untuk pertama kalinya, mendesak mata penciptaan untuk menyebar. Pupil matanya berkembang, dan Qin Chen, yang telah berintegrasi ke dalam jantung luar angkasa, telah membuat peningkatan yang menakjubkan dalam pemahamannya tentang kekuatan ruang. Pola formasi yang awalnya sangat rumit dan tidak mungkin untuk dimata-matai kini berubah menjadi sangat sederhana di mata Qin Chen. Struktur dan arah setiap pola susunan ditampilkan dengan jelas di benaknya, dan dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Jadi begitu, inilah wajah sebenarnya dari pilar ilahi ini. Pada saat ini, pilar ilahi di depan Qin Chen benar-benar berbeda dari saat dia melihatnya sendirian. Ada pola ilahi yang melonjak di atasnya, begitu luas sehingga ada lebih dari 1 juta perubahan dalam sekejap. Bahkan master tingkat kaisar mungkin tidak dapat melihat semua perubahan dalam rune ini. Namun, Qin Chen, yang telah terintegrasi ke dalam jantung ruang, dapat dengan mudah melihat semua perubahan pada saat ini. Dia dengan cepat mendesak tangannya, dan kekuatan ruang tersebut menyertai jiwanya dan langsung diintegrasikan ke dalam pilar ilahi ini. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa dia memiliki hubungan unik dengan pilar suci ini. Pada saat yang sama,
Qin Chen juga merasakan beberapa aura khusus dan misterius jauh di dalam pilar ilahi. Aura Kaisar Agung, itu seharusnya adalah aura istana ke-10 Kaisar Yama dan orang-orang kuat lainnya. Gumam Qin Chen, matanya berbinar. Formasi ini dibangun oleh banyak kaisar besar saat itu. Setelah dibangun, secara alami mereka akan meninggalkan auranya sendiri di dalamnya. Dewa kecil, bisakah kamu membantuku mengisolasi kekuatan Kaisar Agung ini? Ucap Qin Chen, hatinya tergerak. Tuan, tentu saja tidak ada masalah. Ucap dewa kecil itu terkekeh, dan kekuatan pembatasan pola rahasia yang tak terlihat melonjak. Itu adalah kekuatan pembatasan pola rahasia dalam pedang karat misterius. Kekuatan pembatas dari pola rahasia ini dengan cepat bergabung di depan Qin Chen. Qin Chen diam-diam mengaktifkan jantung ruang dan perlahan mendorong kekuatan pembatas dari pola rahasia ini ke kedalaman pilar ilahi. Nafas kaisar ini adalah sarana bagi banyak kaisar untuk tinggal di formasi langit terlarang 9 meter. Setelah formasi langit terlarang 9 meter terkena pukulan keras, nafas kaisar ini akan diaktifkan. Tetapi jika nafas kaisar ini disegel, rasanya seperti ditutup matanya, tidak bisa merasakannya dengan mudah. Sesaat, Qin Chen diam-diam mengisolasi beberapa aura kaisar dan menyegelnya di dalam pilar ilahi. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega dan buru-buru mengambil kembali kekuatannya, karena takut mengganggu kaisar yang sedang tidur ini secara tidak sengaja. Jantung luar angkasa kembali ke dunia kekacauan. Qin Chen merasakan sedikit suara retakan datang dari tubuhnya, dia melihat ke bawah dan melihat banyak tempat di dalam tubuhnya telah berubah menjadi ruang, dengan retakan muncul. Sepertinya tubuhku saat ini masih belum mampu menahan kekuatan jantung luar angkasa. Cepat pergi ke pilar berikutnya. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas, dan dengan cepat meninggalkan pilar suci. Sepanjang jalan, formasi spasial yang tak terhitung jumlahnya beriak seperti gelombang air, memberi jalan bagi Qin Chen. Kamu, ucap Molly memandang Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Apakah orang ini benar-benar mengendalikan pilar ruang ilahi ini? Bagaimana kamu melakukannya? Jangan buang waktu, ayo pergi. Ucap Qin Chen mengabaikan keterkejutan di wajah Molly dan tidak berniat menjelaskan, dia bergoyang dan segera pergi bersama mereka bertiga. Tuan, apakah Anda akan berangkat sekarang? Ucap Yulong Borer dan yang lainnya berkata dengan hati-hati. Saya telah memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada kecelakaan di sini. Selanjutnya, Anda harus menjaga ketat dan jangan gegabah. Ucap Molly mendengus dingin. Ya Tuan. Ucap semua orang mengangguk dengan cepat dan menyaksikan Qin Chen dan rombongannya pergi. Akhirnya pergi. Melihat Qin Chen dan yang lainnya menghilang, beberapa orang yang hadir menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Setelah meninggalkan pilar dewa pertama, Qin Chen dan yang lainnya segera tiba di pilar dewa berikutnya. Jika kamu ingin mencari celah pada formasi langit terlarang 9 meter dan menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini, setidaknya kamu harus bisa dengan mudah mengontrol formasi ini. Untuk dapat mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter, cara paling langsung adalah dengan menguasai 3 mata formasi pilar dewa di antara 18 pilar formasi utama. Oleh karena itu, pilar ilahi kedua yang dicapai Qin Chen dan yang lainnya adalah pilar kedua dalam susunan 3 pilar. Seperti sebelumnya, dengan harta karun seperti token reinkarnasi. Di tangan Molly, Qin Chen dan yang lainnya secara alami memasuki pilar ilahi kedua dengan berpatroli. Dengan pengalaman pilar dewa pertama, Qin Chen bahkan lebih akrab dengan pilar dewa kedua. Setelah beberapa saat, dia juga mengendalikan pilar dewa kedua di tangannya sendiri. Namun, itu adalah pilar ketuhanan ketiga. Dan ketika Qin Chen dan kelompoknya memasuki pilar ilahi ketiga dan mulai mengendalikan mata formasi ketiga. Di luar laut mati, tiba-tiba, sosok mengerikan tiba dalam sekejap, dan aura luas yang mengejutkan selama berabad-abad menyapu dunia dan menyerang ke segala arah. Ini laut mati. Gumam pria ini mengangkat kepalanya, dan ada cahaya dingin yang mekar di pupilnya. Dia benar-benar hitam, dengan tanda kuno di sekujur tubuhnya, dan sebenarnya dia sangat tinggi. Dan pada tubuhnya terdapat retakan-retakan yang bentuknya seperti batu, masing-masing retakan tersebut mengandung aura jalan dunia bawah. Sekali dilihat, Anda serasa telah melihat sekilas jalan tertinggi. Siapa? Saat orang ini muncul, auranya melonjak, dan sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi hitam dan memegang bilah tajam tiba-tiba muncul di kehampaan.
Mereka memandang dengan dingin ke sosok yang menjulang tinggi di depan mereka dan berteriak dengan keras. "Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku." Ucap pengunjung itu tampak tidak senang. Dia mendengus, dan ada sambaran petir dari langit biru. Semua orang yang hadir terguncang ke belakang dan napas mereka berputar-putar. "Kaisar, apakah kamu, Kaisar Agung Si Huang?" Itu adalah proyeksi Kaisar Si Huang. "Mengapa dia ada di sini?" Ucap sekelompok orang yang memblokir orang yang masuk. Semuanya mengubah ekspresi mereka, dan mereka sekilas mengenali orang di depan mereka. Itu sebenarnya adalah Kaisar Si Huang yang terkenal di dunia bawah. "Karena kamu mengenalku, tolong buka pintu masuk formasi dan biarkan aku masuk." Ucap Kaisar Si Huang berkata dengan dingin. Sekarang Laut Mati telah diblokir oleh formasi langit terlarang Jiuming. Kepergiannya tidak hanya memerlukan verifikasi oleh formasi, tetapi bahkan masuknya harus disetujui oleh beberapa kekuatan besar. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Kaisar Si Huang untuk memasuki Laut Mati. Kami perlu melaporkannya kepada atasan. Ucap pemimpin itu berkata dengan berani. Apakah saya masih perlu melaporkan kepada Anda untuk apa yang ingin saya lakukan? Ucap Kaisar Si Huang berkata dengan dingin, dengan niat membunuh. Begitu pria itu ragu-ragu, sebuah telapak tangan besar langsung mencubit tenggorokannya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Pria transenden di alam tatanan abadi ini langsung menampakkan matanya yang ketakutan. Dia berkata dengan kaget, "Tuan Si Huang, bawahan ini adalah anggota Tuan Yama dari Istana ke-10. Kaisar Yamaola ke-10, Ucap Kaisar Si Huang mendengus dingin, dan merobeknya dengan telapak tangannya. Dengan letupan, lengan orang transenden di alam tatanan abadi ini segera terkoyak, berlumuran darah, dan meledak dalam sekejap ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, pemimpin itu mundur ribuan kaki. Dia terbelah di tempat dan berlumuran darah. Lengannya langsung dimusnahkan oleh kekuatan Kaisar Si Huang dan berubah menjadi bubuk. "Tuan, Anda," ucap pria ini dengan putus asa. Mata Kaisar Si Huang menjadi dingin. "Kenapa? Apa kamu masih belum yakin?" "Saya tidak berani." Ucap pria ini gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Dia tidak berani berbicara saat ini. Jika bukan karena kamu berada di bawah komando Kaisar Yama dari 10 istana, dan berani menantang Kaisar ini akan menghancurkanmu sampai mati. Ucap Kaisar Si Huang mendengus dingin. Di mata orang lain di dunia bawah, transendensi alam tatanan abadi seperti sosok raksasa, tetapi di mata Kaisar Agungnya, dia seperti semut. "Mengapa kamu tidak segera membuka formasi?" Ucap Kaisar Si Huang mendengus dingin. Setelah ini, yang lain segera tidak berani menghentikannya dan buru-buru mengaktifkan token untuk membuka formasi. Sebuah celah perlahan muncul dalam formasi di depannya, dan Kaisar Si Huang dengan cepat memasukinya. Dan ketika Kaisar Si Huang masuk ke dalam formasi, di pilar ilahi ketiga berada Qin Chen, yang mencoba mencari cara untuk mengendalikan pilar ilahi ketiga, telah menggunakan jantung ruang untuk bergabung dengan pilar ilahi ini. Garis-garis rahasia muncul dengan jelas di benaknya. Jantung ruang angkasa bergetar. Pada saat ini, jiwa Qin Chen sepertinya terintegrasi sepenuhnya dengan seluruh formasi langit terlarang Jiuming. Dalam satu pemikiran, itu langsung menutupi seluruh pinggiran Laut Mati. Samar-samar, Qin Chen bahkan merasakan aura terbang melintasi Laut Mati, yang merupakan banyak orang kuat dan transenden yang ditempatkan di sini. Apakah ini mata dari formasi langit terlarang Jiuming? Pikiran Qin Chen terguncang, dan gelombang kekuatan luar angkasa yang menakutkan memenuhi udara. Dalam keadaan linglung, Qin Chen bahkan merasa bahwa dia telah menyentuh arti sebenarnya dari ruang. Tiba-tiba, ekspresi Qin Chen berubah. Itu adalah, dalam persepsinya, di pinggiran Laut Mati, sebuah celah diam-diam terbuka dalam formasi saat ini, dan dari celah itu, aura Kaisar Agung yang menakutkan ditransmisikan. "Seorang Kaisar kuat telah tiba." Gumam Qin Chen terkejut, dan menatapnya. Pada saat dia menjarah tubuh pihak lain, dia merasakan keakraban. "Kaisar Si Huang." Pikir Qin Chen langsung teringat bahwa aura Kaisar ini persis sama dengan aura Kaisar Si Huang yang telah ditransmisikan dari lautan jiwa Penatua Batu Abadi. Pada saat ini, Qin Chen juga merasakan bahwa meskipun aura Kaisar pada sosok di depannya menakutkan, itu kental dan tidak nyata, dan itu bukanlah tubuh Kaisar yang sebenarnya. Bukankah Si Mei mengatakan bahwa proyeksi Kaisar Si Huang akan memakan waktu setidaknya 1 hari dunia bawah untuk tiba?
Tapi sekarang baru setengah hari. Gumam Qin Chen, wajahnya sangat jelek. Tidak, aku harus cepat. Dia tidak berani gegabah dan dengan tergesa-gesa dan panik menyatukan pilar ilahi ini. Di pintu masuk formasi langit terlarang Jiuming. Ketika tubuh Kaisar Si Huang melewati formasi langit terlarang Jiuming dengan pola formasi mengalir, dia tidak bisa menahan cemberut. Pada saat dia melewatinya, dia benar-benar merasakan ada perasaan yang terintegrasi ke dalam formasi langit terlarang 9 meter dan melewatinya. Mungkinkah seseorang sedang memata-matai saya? Kesadaran Kaisar yang mengerikan langsung menyebar, mencoba mencari sumbernya. Ketika orang lain di samping melihat tindakan Kaisar Si Huang, mereka semua ketakutan. Mengapa Kaisar Si Huang tiba-tiba berhenti? Apakah Anda masih kurang puas setelah membuka formasi? Gumam semua orang langsung berkeringat dingin. Di dalam formasi tersebut, Kaisar Si Huang merasakannya untuk waktu yang lama, dan kemudian berhenti mencari dalam kebingungan, karena itu benar-benar kehilangan jejak persepsi sebelumnya. Pa. Apakah ini hanya ilusiku? Ia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Itu sangat mencurigakan. Bahkan jika itu hanya proyeksi sekarang, ia tidak bisa dimata-matai begitu saja. Kaisar Si Huang mengesampingkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk merasakan bagian depan. Kali ini, dia menargetkan jejak yang ditinggalkannya di benak Immortal Silao. Saat ia merasakan hal ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap, karena dalam persepsinya, tidak ada jejak Immortal Silao sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Penatua batu abadi jelas dikirim olehnya untuk mengambil alih garnisun Laut Mati ini. Sepertinya ada yang tidak beres dengan pria itu. Gumam Kaisar Si Huang, ekspresinya menjadi jelek, meninggalkan 2 bekas di tubuh Immortal Silao saat itu, hanya karena dia takut akan kecelakaan. Tanpa diduga, belum lama ini, dia benar-benar merasakan seseorang menggerakkan segel yang ditinggalkannya di pikiran Immortal Silao. Itu akan diproyeksikan di tempat, tetapi pada saat kritis, itu benar-benar kehilangan rasa terpatri dalam pikiran Immortal Silao. Ia bisa merasakan bahwa tanda di pikiran Immortal Silao belum hilang, tetapi terhalang oleh suatu kekuatan, mencegah kekuatannya menembus. Untung saja salah satu proyeksinya kebetulan berada di dekat Laut Mati, sehingga diberangkatkan secepatnya agar bisa sampai ke Laut Mati secepat itu. Aku ingin melihat siapa pria yang berani bersikap liar padaku. Proyeksi Kaisar Si Huang berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menyapu menuju garnisun. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat Kaisar Si Huang pergi, orang-orang kuat yang menjaga tempat kejadian saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat kirim pesan ke semua orang dewasa. Proyeksi Kaisar Si Huang telah tiba. Masalah ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Semua orang tidak berani mengabaikan dan mengirim pesan kembali satu demi satu. Pada saat ini, jauh di dalam Laut Mati, Suradaozu dan Raja Hantu Hakim, yang masih mencari jejak Qin Chen, berhenti satu demi satu, mengambil slip komunikasi giok di tubuh mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan isi di dalamnya. Kaisar Si Huang, mengapa proyeksinya sampai ke Laut Mati? Proyeksi Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa datang tanpa kendali. Agar proyeksi datang ke Laut Mati, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Apalagi Immortal Silao di bawah komando Kaisar Si Huang berada di Laut Mati, yang dapat digunakan sebagai pembawa proyeksi Kaisar Si Huang untuk turun, mengapa repot-repot datang dari luar Laut Mati? Ada keanehan. Mungkinkah karena aku pernah menyentuh Immortal Silao sebelumnya? Gumam Suradaozu, hatinya tenggelam, dan dia menoleh untuk melihat yang lain. Kamu terus mencari, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Begitu dia selesai berbicara, sosok Suradaozu bergoyang dan menghilang ke langit dalam sekejap. Dan saat Suradaozu dan Raja Hantu Hakim bergegas ke garnisun, di pilar dewa ketiga dari formasi langit terlarang Jiuming berada. Kekuatan ruang yang mengerikan menyebar. Kekuatan ruang yang mengerikan merobek celah di tubuh Molly dan orang lain yang menjaga dunia luar. Tubuh mereka hampir dimusnahkan oleh kekuatan ruang ini. Energi iblis melonjak, dan Molly mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sumber di tubuhnya, dan kemudian dia memblokir erosi kekuatan luar angkasa ini. Sungguh kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Gumam Molly mengangkat kepalanya karena terkejut, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia melihat ke tengah pilar dewa yang luas dengan ngeri. Dia melihat Qin Chen tergantung di antara pilar ilahi yang luas.
Dengan cahaya ruang yang membuat jantung berdebar-debar di sekelilingnya. Cahaya spasial ini lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada yang lolos sebelumnya, tapi hanya jejak kekuatan spasial yang lolos sebelumnya menyebabkan Molly hampir runtuh. Melihat bahwa Qin Chen dapat bertahan dari kekuatan ruang yang begitu mengerikan dan mengendalikan pilar ruang ilahi membuat Molly dengan jelas merasakan kesenjangan antara dirinya dan Qin Chen. Sial, bagaimana anak ini bisa menjadi begitu menakutkan? Gumam Molly mengepalkan tinjunya dan dipenuhi amarah, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Qin Chen menyempurnakan pilar luar angkasa, dan tidak ada campur tangan pihak luar dalam keseluruhan proses. Nak Molly, jangan melawan anak ini di masa depan. Kamu dan dia sama-sama berasal dari lautan kosmik, kenapa kita tidak mengikutinya saja dan rukun, mungkin kita akan lebih sejahtera dari diri kita sendiri. Ucap leluhur iblis Luo juga sedikit gemetar. Kamu aku ingin mengikutinya. Aku, Molly, tidak pernah lebih lemah dari orang lain dalam hidupku. Bagaimana aku bisa menyerah kepada orang lain? Ucap Molly berkata dengan dingin, matanya tegas. Pada saat ini, cahaya menakjubkan dari luar angkasa melintas, dan Qin Chen langsung keluar dari pilar ilahi. Begitu dia keluar, dia mendengar bunyi klik, dan retakan muncul di tubuh Qin Chen, seolah-olah porselen pecah dan akan hancur di tempat. Hal ini dikarenakan jantung luar angkasa telah menyatu terlalu lama, dengan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat menahan kekuatan jantung luar angkasa terlalu lama. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ucap lalat hantu bermata 1000 dan immortal silau buru-buru melangkah maju dan mengubah ekspresi mereka. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya sangat serius, tapi aku khawatir kita akan mendapat masalah. Apa masalah? Ucap semua orang terkejut. Qin Chen memandang immortal silau dan berkata dengan sungguh-sungguh, proyeksi Kaisar Si Huang turun ke Laut Mati. Apa? Kaisar ada di sini. Ucap Penatua Batu Abadi berubah warna dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ini adalah ketakutan naluriah yang ditinggalkan oleh mengikuti Kaisar Si Huang selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan? Qin Chen, bukankah kamu baru saja menggabungkan beberapa pilar dewa? Bisakah kamu menghancurkan formasi sekarang? Ucap Molly juga tampak cemas. Qin Chen menatap ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada 18 pilar formasi utama dalam formasi langit terlarang Jiuming ini. Anda harus menguasai setidaknya 6 pilar lagi untuk meninggalkan tempat ini. Ucap Qin Chen bergegas keluar secepat kilat. Selama terbang melintas, mata Qin Chen serius. Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, dia mungkin bisa mengetahui banyak hal hanya dalam 1 jam. Dan dia perlu menyempurnakan 6 pilar dewa dalam waktu sesingkat itu. Apakah itu juga terlambat? Qin Chen tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sosok Qin Chen seperti sambaran petir, sudah terbang menuju pilar ilahi berikutnya. Di belakangnya, Molly dan 3 orang lainnya mengikuti dengan cepat, dengan tatapan tajam. Sial, sudah berakhir, kita akan tamat. Gumam Molly terlihat jelek. Kali ini musuhnya adalah 4 kaisar besar dunia bawah. Jika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan mati. Namun dalam situasinya saat ini, jelas tidak ada jalan lain. Dalam sekejap, Qin Chen dan yang lainnya tiba di pilar dewa keempat. Minggir, Limo dari Wu Yue Mingdi sedang berpatroli di formasi. Jika ada yang menghalangi, dia akan dibunuh tanpa ampun. Ucap Molly berteriak keras begitu dia muncul dan menunjukkan token reinkarnasi. Auranya mencapai langit, dan Molly penuh dengan aura pembunuh, seperti dewa iblis. Di belakangnya, hantu bermata 1000 terbang, Penatua Batu Abadi, dan Qin Chen terlihat marah, tetapi juga tampak tak berdaya, mengikuti Molly, dengan sangat marah. Menghadapi kombinasi seperti itu, para penjaga tidak berani menghentikan mereka, dan dalam kebingungan, Molly dan rombongannya bergegas masuk. Begitu Qin Chen memasuki pilar ilahi ini, dia langsung bergabung dengan jantung luar angkasa. Dengan pengalaman sebelumnya, Qin Chen dengan cepat menemukan simpul kunci dari pilar formasi ini dan dengan cepat berintegrasi dengannya. Dibandingkan dengan 3 pilar formasi sebelumnya, jauh lebih mudah untuk menggabungkan yang ini. Hanya dalam waktu singkat, Qin Chen telah menguasai banyak pola rahasia pada pilar formasi ini dan membawanya di bawah kendalinya. Selama proses fusi, tubuh Qin Chen juga mendengar suara pecah, tubuhnya menjadi semakin transparan, seperti sepotong porselen indah yang seolah-olah bisa pecah kapan saja.
Tuan, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di dunia kekacauan, Kaisar Simei menjadi cemas ketika dia melihat pemandangan ini. Tubuhmu belum mencapai tingkat seorang kaisar. Jika kamu dengan paksa menggabungkan harta luar angkasa ini, itu tidak akan jauh lebih buruk. Seiring waktu, tubuh fisik Anda akan diasimilasi oleh kekuatan ini dan akhirnya runtuh sepenuhnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ucap Qin Chen dengan dingin, dan dia tidak peduli saat ini. Dia harus berpacu dengan waktu. Ketika Qin Chen dengan cepat menggabungkan pilar ilahi, tempat banyak kaisar ditempatkan, proyeksi Kaisar Si Huang telah tiba ke kediaman Immortal Silao. Aura mengerikan dari kaisar datang, menyebabkan semua orang di seluruh area kediaman berubah warna. Semua orang mengangkat kepala dengan ngeri dan melihat sosok agung di kehampaan. Dalam sekejap, rambut di tubuh mereka berdiri, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu Kaisar Si Huang. Kenapa dia ada di sini? Sebuah pemikiran muncul di benak setiap orang, mungkinkah karena Penatua Batu Abadi telah diberi pelajaran oleh Sura Daozu sebelumnya? Pada saat ini, beberapa sosok buru-buru naik ke langit dari kediaman Immortal Silao. Mereka adalah bawahan Immortal Silao. Mereka gemetar dan memandang Kaisar Si Huang dengan ngeri. Mereka berlutut di udara dan berkata dengan gugup, "Saya telah bertemu Tuan Kaisar Si Huang." Kaisar Si Huang melirik orang-orang di depannya. Orang-orang ini semua adalah bawahannya dan dikirim ke Immortal Silao olehnya. Namun, di antara orang-orang ini, tidak ada Immortal Silao. Hal ini membuat wajahnya menjadi gelap dan dia merasa ngeri. Kesadaran ilahi Kaisar telah mengalir secara instan. Dengan pandangan sekilas ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Immortal Silao tidak ada di garnisun Laut Mati. Di mana lelaki tua batu abadi itu? Biarkan dia keluar dan menemui Kaisar. Ucap Kaisar Si Huang segera berteriak dengan marah, dan suaranya menggelegar, langsung bergema ke seluruh dunia. Mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang kuat di sekitar terkejut. Mencari Immortal Silao, apa yang terjadi? Gumam semua orang tampak bingung. Kaisar Si Huang datang jauh-jauh untuk mencari bawahannya. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Tuan Kaisar Si Huang, Tuan Silao telah keluar. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Ucap beberapa bawahannya gemetar ketakutan. Apa? Pergi keluar. Gumam Kaisar Si Huang mengerutkan kening. Tuanku, tadi malam, leluhur Asura di bawah komando Kaisar Mingyue datang ke kediaman kami untuk mencari Tuan Silao, dan melukainya dengan parah di depan mata semua orang. Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Ucap pemimpin, menjelaskan. Apa? Leluhur Asura melukai Silao. Apa yang terjadi? Ucap Kaisar Si Huang wajahnya menjadi gelap. Di bawah aura Kaisar yang mengerikan, keringat dingin muncul di dahi pria itu. Tuanku, bawahan ini juga tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi, tapi sepertinya ada hubungannya dengan bawahan dari Asura Daozu bernama Limo. Orang ini pernah berkata bahwa di Laut Mati ini, kami dan orang lain dari semua kekuatan harus mematuhi perintah 4 Kaisar Agung. Jika ada ketidaktaatan, kami akan dihukum berat. Tuan Silao, sepertinya dia diberi pelajaran karena dia tidak menuruti perintah pihak lain. Setelah mengatakan ini, pria itu berkeringat dingin. Lancang, teriak Kaisar Si Huang sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan menyapu, membuat orang-orang di depan mereka langsung terbang keluar, mengeluarkan seteguk darah di tempat. Tuanku, ucap orang-orang ini buru-buru berlutut ketakutan, gemetar dan tidak berani bergerak. Huff, Asura Daozu, kamu hanyalah bawahan. Kamu berani sekali. Pada saat ini, Kaisar Si Huang yakin bahwa alasan mengapa dia tidak dapat merasakan tanda pada Immortal Silao pasti karena Asura Daozu. Kaisar Si Huang dipenuhi dengan aura pembunuh, dan matanya langsung menyipit. Di mana leluhur Asura sekarang? Ucap Kaisar Si Huang baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Di langit yang jauh, aura mengerikan terbang dengan cepat. Dua aura utama sangat mengerikan dan membawa kekuatan yang mencekik. Mereka adalah Raja Hantu Hakim dan leluhur Asura. Dan aura yang tersisa adalah semua pemimpin yang ditempatkan di sini. Melihat sosok Kaisar Si Huang, Raja Hantu Hakim dan Asura Daozu saling berpandangan, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Mengapa proyeksi Kaisar Si Huang ini muncul? Mungkinkah dia datang untuk seseorang yang keluar dari Laut Mati? Gumam keduanya merasakan tekanan yang kuat di hati mereka untuk sesaat, tetapi tidak ada ekspresi di wajah mereka.
Mereka hanya tersenyum dan menangkupkan tangan dan berkata, Kaisar Senior Si Huang, laut mati terpencil dan sangat tandus. Mengapa senior datang ke sini secara langsung? Ucap Raja Hantu Hakim tersenyum dan menangkupkan tangannya di depan Kaisar Si Huang. Leluhur Asura juga tersenyum dan berkata, jika senior Si Huang memiliki instruksi, senior dapat mengirim pesan, mengapa senior datang secara langsung? Meskipun kedua orang itu tampak penuh hormat, mereka berdua adalah Kaisar Semu yang kuat, dan mereka berada di bawah komando 4 Kaisar Agung. Mereka tidak rendah hati atau sombong, dan mereka mampu menghadapinya dengan mudah. Apakah itu lucu? Ucap Kaisar Si Huang menatap leluhur Asura dan berkata dengan nada dingin. Apa? Gumam Asura Dauzu terkejut. Saat berikutnya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari hatinya. Pupil Asura Dauzu menyusut, dan tanpa ragu-ragu, tubuhnya mundur dalam sekejap. Pada saat yang sama, payung hitam besar muncul di atas kepalanya. Seketika berhenti di depannya. Dengan keras, sebuah tangan besar muncul entah dari mana dan menamparkan payung Samsara Sura dengan keras. Payung hitam raksasa itu meledak menjadi cahaya berkabut. Di bawah dampak yang mengerikan, Asura Dauzu langsung terbang mundur, dan terdengar letupan. Menyemprotkan seteguk penuh darah, dia menghentikan sosoknya dengan susah payah.